Halo, assalamualaikum, selamat datang di Mang Ces Mamangnya kita semua. Salam meledak. Jadi kita kedatangan tamu dari Bali, cukup lumayan jauh ya. Sampai beliau ini ya, ini berdua ini, aduh, udah ketinggalan travel ya, duit hangus. Oleh-oleh buat kita nggak dibawa, Mang, ditinggalin ya. Jadi ini salah dua, sorry. Ini modder daripada atau dibaliknya proxy ya. Harusnya kalian sudah tahu atau tidak asing dengan proxy, apalagi untuk kaum-kaum atau user.io. Nah, jadi di sini kebetulan banget ya, memang ini sengaja gitu. Kunjungan ke sini ya. Kunjungan karena besok kita mau bareng berangkat untuk VVR ya. Yep. Dan video ini ya tayangnya sebelum VVR, tapi mungkin kita uploadnya habis VVR ya. Dan sebelum kita bahas untuk produk-produk apa aja yang dikeluarkan oleh Proxy ya, atau yang besok chapter 7, nah yang akan di-show di booth-nya Dotmod by Asgard atau Asgard by Dotmod? Dotmod by Asgard. Oke, Dotmod by Asgard ya. Pertama tetap Dotmod. Jadi di sini saya ingin tahu sejarahnya Proxy. Kenapa namanya bisa Proxy, dan ini berdua loh modernya, Mang. Gila ya kan, jadi nggak terlalu banyak tim lah ya. Oke, silakan. Ini perkenalan dulu deh, Mang. Ya udah, halo, saya Handi. Agak keras dikit karena mic-nya cuma satu. Oke, ulang ya. Halo, saya Handi. Saya Gus D. Kami dari ya enggak gitu dong. Oke. Auto, otaknya nyambung. Jadi ini beli Handi ya, yang ini beli Gus D ya. Ya. Semuanya asal dari Bali. Yang katanya ini tetanggaan. Ya. Yang saya pengen tanya pertama itu kenapa kok ini namanya Proxy? Proxy ya. ya. Sebenarnya itu jatuhnya tuh perdebatan yang panjang ya. Oke. Jadi di awal tuh kita bikin proxy. Sebenarnya dari filosofi proxy itu kita ngambil dari kata yang berseliweran di internet. Jatuhnya kan koneksi. Oh, jatuhnya koneksi. Betul. Jadi dari awal tuh proxy itu pingin menjadi koneksi antara end user dengan seorang modder. Jadi proxy itu pingin kita bikin berdasarkan keresahan orang-orang. Oke. Terutama keresahan dari kita pribadi gitu. Oke. Kenapa produk proxy ya jadi kayak yang sekarang. Ada satu sih alasan yang harus kita tanyakan ya, Bray. Benar, Cul? Yoi. Kenapa proxy setiap chapter lebih banyak untuk .io? Untuk .io ya. Drip tip, button, Sebenarnya panel. Oke, kalau untuk dari dot itu Awalnya ya Apakah ada hal-hal yang bisa .mod? sebelumnya kita tidak disponsori oleh siapa-siapa, tidak ditunggangi oleh siapa-siapa, biar tidak jadi digiring opini sana sini. Oke. Jadi awalnya tuh kenapa kita bikin .mod? Kita kan sebelumnya nggak tahu banget ya IO itu apa. Terus dari racun teman-teman yang di Bali terutama, ini ada nih mod kecil bagus, terus harganya lumayan. Wih, Materialnya oke, terus banyak yang bisa di customize. Itu kenapa kita batch yang pertama itu proxy. Keresahan kita berdua sebenarnya. Jadi di saat awal-awalnya itu nggak tahu 2022 bahkan kayak itu bener-bener awam banget. Bahkan .io v1 itu kita nggak nyentuh. Kita nggak main .io. Langsung loncat .v2. Nah, itu pun .v2 batch 2. Bukan yang topo, yang belakangnya plastik. Sorry, bat 1 berarti. Yang batch belakangnya 1. topo. Benar. Okay. Yang belakangnya topo itu masih plastik.
kita nggak tahu tuh bedanya apa. Terus keluar yang Buds 2 mulai metal ya kalau nggak salah. Metal. Oh ternyata beda material belakang. Iya. Nah dari situ banyak mungkin udah beberapa kita nggak tahu modder tuh apa, nggak ngerti. Pokoknya kita taunya beli casingnya aja, beli aksesorisnya aja. Cari, nggak ada nih yang masuk sama konsep yang kita pengen. Kita suka. Contoh Dari beberapa panel yang sudah beredar. ya dari beberapa brand aksesoris yang udah ada. Ya sebenarnya kalau itu mungkin bisa dijadiin ya selera orang beda-beda, benar. Cuman ini menurut pandangan dari disclaimer ya. Ya, dari modder atau dia moddernya Proxy yang sekarang atau dari Beli Handi sama Beli Guste, katanya panel yang sudah beredar belum ada yang klop di hatinya mereka. Betul. Sebagai user. Balik lagi ya, ini persepsi ya, karena beda orang pasti beda penilaian. Betul. Oke, lanjut. Beda selera. Jadi di awal itu kita bikin Proxy itu project iseng. Jadi aku punya .mod, sharing sama Gus D. Om, ini ada mod bagus nih, enak segala macam. Ya aku dapat cobain gitu. Ya udah kita beli, pakai awal resah tuh kita bikin produk pertama kali Proxy itu button. Oh, jadi bukan panel yang collab sama GRLA dulu yang Malaysia. Oh, button dulu. Itu mungkin ada beberapa yang masih punya ya. Itu ada, kita ngeluarin 4 desain. Di awal itu tuh kita pingin bikin konsep, memang ya kita suka band, kita suka art, kita suka beberapa ya. Pokoknya item tuh nggak pernah salah gitu. Tapi kenapa bagi kita ya, sorry ya, mungkin bagi yang teman-teman yang lain, bagi kita item tuh nggak pernah salah. Kenapa nggak ada yang bikin item ya? Nah dari keresahan itu keluarlah ide dari aku. Terus Om, aku pengen bikin button dong, boleh tuh, warna apa? Warna hitam gitu. Oh iya, yaudah coba nanti aku bikin gambar segala macam. Jadilah 4 desain button yang di awal. Itu sebenarnya belum mau jualan. Itu nggak mau jualan awalnya. Yang mana sih, yang Jackass atau keempatnya? Itu ada nama artikelnya, itu kita ada Jackass, ada Hypno, ada Bones, terus Red. Logo basicnya. Bones yang sekarang rame di Koloni? Ya, cuman kalau kita minum dulu kali ya. Boleh. Ini memang minimang di sini ya, jadi 1 gelas berbeda. Kalau kita bilang Bones itu dari kita, kayaknya kita sombong banget ya jatuhnya kan. Itu tuh sebenarnya Bones itu ya udah tulang aja, siapapun banyak yang pakai gitu. Dari di Google juga banyak. Di Google juga banyak. Cuman ada kok beberapa brand yang memang kita tahu, apalagi di industri ini gitu. Yang sempat waktu itu aku pribadi kontak langsung, takutnya itu di trademark. Ya kan, itu aku sempat kontak ke ODB yang aku lihat. Karena ODB basicnya kuat banget dengan Oke. Dan dia lahir udah cukup lumayan lama banget. Betul. Jadi dari situ aku aku messenger Chris, aku tanya, ini logo tulangnya sama nggak sama punya ODB? Oh nggak apa-apa, pakai aja, itu beda. Kata dia gitu. Ternyata dia sekilas mungkin sama, cuman lekukan di bagian. Kalau dilihat secara detailnya pasti berbeda ya. Betul. Makanya dari situ kita sudah berusaha kayak minta izin dulu biar nggak salah nih kita, karena nggak tahu. Itu niatnya awal kita nggak jualan memang. Jadi kontak pertama Chris itu tuh niat kita bikin itu untuk kita pakai pribadi. Nah dari situ kita udah bikin sampel. Nama Proxy itu belum lahir. Nama Proxy belum ada. Logo Red itu tuh awalnya nggak bakal kita pakai gitu. Jadi aku suka yang tulang-tulang gitu. Wah aku pengen tulang, terus ada tulisan lah belakang pinggir-pinggirnya gitu. Terus si Gus D juga sama. Ada tulang, ada tulang, pokoknya yang berbau-bau kayak gitulah. Akhirnya jadi, dia mikir, kayak kalau nggak ada namanya nggak seru ya gitu. Bikin apa ya? Nah itu kita riset tuh lama, dari alfabet A sampai Z, coba cari nama.
tentang mesin, karburator, apa segala macam. Oke. Tentang art. Terus akhirnya dia nih yang proxy ini oke nih, karena kita pingin cari nama simple, gampang orang ngucapin, entah itu Orang inget ya, sejelek-jeleknya bilang proxy tuh proxy atau proxy atau apa, ya udah segampang itu, Iya, cuma satu segampang itu kalimat. ya. Oke, kita pakai. menaruhnya gampang. Sekarang berarti proxy udah nyentuh ke chapter 7 ya. Iya. Betul, chapter 7. Chapter 7. Yang dimana sebenarnya chapter 7-nya udah dipakai nih. Ya, jadi nanti ya ini pasti kita upload habis VPR pasti ya. Karena ini kita tag tuh tanggal berapa nih? Tanggal 10 lah ya. Tanggal 10. Besok kita berangkat VPR dan ini bakal di show nanti di sana. Ya kalau mau lihat gini deh, cuma harusnya kalian udah lihat duluan di VPR ya kan? Harusnya. Iya. Pokoknya kalian datang aja lah. Datang aja. Ini artinya chapter saya sebagai user lah ya, tim Angcis ini sebagai user dan kita memang ya dibilang ngefans juga, iya, dibilang kayak ini bukan penjilat ya, bukan penjilat ya, bukan ngejilat, sorry nih. Nggak disclaimer ya, Manchester selalu beli ya. Jadi yang saya heran ya, kenapa dia si proxy ini selalu dengan ada logo-logo cakaran-cakaran Wakanda dan tikusnya itu yang bikin bagus. Apa ada alasan kenapa ambil tikus? Coba biar gue sendiri deh yang jelasin. Pertama kita bikin brand itu kan biasanya ada logo, ada font. Oke. Ya, kita harus misalkan bikin panel, harus ada logo, harus ada font. Dari sisi kita harus kayak gitu. Nah, logonya apa nih yang bisa ke depannya bisa dikotak-atik? Oh, binatang. Oh, oke. Asal muasalnya ngambil binatang. Dan kenapa ngambilnya tikus? Nggak gajah, kucing, tumbila misal? Kalau kucing tikus kenapa? Karena bayangan kita nanti kalau dimodifikasi gitu lebih gampang. Kayak sekarang kan jadi yang school. Oh, oke. Jadi walaupun dirubah jadi apapun, tetap tikus kelihatan. Gitu. Masuk sih, tapi harusnya ular juga bisa ya. Ular, gajah, kucing. Dari struktural, Apa emang suka sama mukanya tikus? Mungkin dari Tom and Jerry. karena ini kita tuh mikir tikus tuh simple. Mau bisa. lucu bisa, mau Serem serem bisa. Oh, oke, masuk. Jadi mau dibikin Oke. artnya yang bener-bener detail bisa. Karena kita mikir produk barang vape nggak ada yang segede Gabang kan. Jadi Nah. kalau punya logo yang gajah gitu misalnya, Belalainya taruh di belalainya taruh di mana? Nggak ada belalai taruh gajah. Kalau mau dibikin serem agak susah. Kalau mau dibikin lucu juga susah. Kalau itu ditaruh di objek yang kecil kayaknya ini gajah apa ya? Nggak kelihatan. Oh, oke. Jadi tikus itu tuh kayak udah paling bijak kita pilih. Itu pertimbangan. Itu banyak sih sebelumnya, sebelum proxy itu kita mau bikin logo apa ya? Yang pertama ya kambing. Oh, Kambing kan satanis atau apa sih? Oke. Tapi setelah di ya debat segala macem, Kucing lagi kan. kucing. Aku di Denpasar punya temen punya clothing, ininya kucing. Oh. Jadi terlalu mainstream lah kasarkan. Jadi proxy chapter 1 sampai berapa ya? Kalau nggak salah, setahu saya ini ya. Kalau salah koreksi ya. Oke. Sampai keempat tuh kalau nggak salah khusus buat .io ya. Enggak. Itu Apa ada yang lain? Ada. Itu di chapter 3 kalau nggak salah kita bikin untuk Cutulu. Oh iya, Cetulu, sorry. Iya. Cetulu. Untuk Cetulu ya. Jadi ketiga Cetulu, chapter 1 apa deh? .io. Chapter 1 hanya button. Oh, chapter 1 hanya button. Chapter 2 Chapter 2 itu Panel panel Guerrilla. basic. Enggak, panel Nah. basic.
Oh, panel basic dulu. Cloud. Oh iya. Itu belum ada terlahir, button word. itu terlahir awalnya claw si panel. Oke, yang ketiga chapter 3. Yang chapter 3 itu bikin clawnya Cthulhu sama button. Chapter 4 yang sekarang lagi hype. Yang yaitu yang digoreng masyarakat. Yang kemarin harga dropnya sekitar 1,2 juta ya. Iya. 1,2 juta dan saya diberi kesempatan untuk melelang barang tersebut ya, dan memang banyak banget antusiasnya karena itu menurut saya desain yang gokil sih. Saya belum pernah lihat dia buat panel dan button plus minusnya empuk banget. Ya memang resikonya cuma ada satu, ketika kalian buka panelnya dia bakal lepas buttonnya. Ya. Kayak lucu gitu, kalau kalian lagi dugem buka, copot, nyari ke bawah itu susah, pasti hilang gitu Hilang kan. pasti. Cuman memang karena pas lelang ada kena yang beli 3 juta dan pas drop 1,2 orang yang dapat, apalagi ada beberapa toko gitu ya yang dapat Ya, betul. Owner toko lah. Start harga 2,5 juta dan sampai sekarang secondnya tetap di 2,5 juta. Si chapter 4 ini. Chapter 5 alhamdulillah saya diberi kesempatan kita collab ya. Chapter 5 kita collab. Kita collab. Harganya kalau nggak salah drop tuh 1.950 apa 2 juta? 1950. 1.950. 1.950 dan kemarin ya harusnya udah habis semua ya. Udah habis semua. Chapter 6 untuk Kuka Z Ion Z Ion sama San Ayo. Senayo. Itu barangnya kalau nggak salah masih ada atau memang sudah habis? Untuk yang Kuka itu masih kita spare. Kalau nggak salah itu sisa berapa ya? 5 bijian. Sisa Pokoknya 5 bijian. semua itu emang sengaja kita spare untuk kita bawa ke vape fair. Oh, untuk dibawa ke Kita dibawa ke vape fair. Jadi karena beberapa orang mungkin kita pun juga di awal bikin proxy itu kebingungan, pingin metodenya jualan seperti apa. Itu yang di awal. Semakin kesini ternyata banyak nih teman-teman yang belum paham tentang proxy itu jualannya di mana. Terus yang kedua, mengisi Gdocs seperti apa? Iya. Gimana? Karena saat udah ada Gdocs, mereka udah ngisi, bayarnya kemana? Oke. Dapat barang atau enggaknya gimana nih confirmnya? Kirimnya kapan? Dikirimnya kapan? Nah, karena banyak yang seperti itu, akhirnya kemarin yang di chapter 6 kita udah mulai putuskan barang proxy yang awalnya pokoknya kalau ada sisa ya udah nggak apa-apa, tanya aja ke kita gitu. Iya sih sebenarnya itu ya banyak ya, termasuk saya sebenarnya bukan orang suka goreng barangnya proxy juga ya, cuman karena memang ketertarikan, bukan saya aja, termasuk timnya dari Manchester Repaint semuanya ya, sama modder-moddernya Manchester Repaint atau yang lainnya lah, suka dengan desain-desain yang dikeluarkan oleh proxy gitu, dari panel, dari button atau segala macam yang lainnya lah ya. Nah, itu banyak juga yang nyerang ke kita gitu. Mang ini nggak bisa gitu langsung transaksi, udah transfer beres kirim. Dan memang ini beris keras, maksudnya bener-bener keras banget, lu harus masuk grupnya proxy dan lu harus isi Gdocs-nya. Betul. Apakah nanti kedepannya nggak bakal seperti itu atau memang tetap seperti itu? Jadi sebenarnya kalau dari kita, kenapa kita pilih Gdocs ya? Karena nggak semua orang punya Facebook. Betul. Oke. Betul. Jadi sebenarnya itu cara kita paling gampang dekat dengan konsumen. Karena kita kan jujur aja nih, kita belum punya biaya untuk bikin sebuah website untuk nge-tracking kan customer yang udah beli sama yang enggak. Oke. Jadi dari Gdocs itu kan kita jadi otomatis punya data tuh. Nama konsumen dari chapter 1, akhirnya di chapter 2 dia beli lagi, di chapter 3 beli lagi. Terus di saat komplain jatuhnya lebih intim, jadi dia ngechat personal ke kita, Om ini panelnya ada yang kurang fit gitu misalkan, atau Om ini ada saat pengiriman ada lecet, ada scratch, bisa nggak diperbaiki segala macem. Kalau masih bisa diperbaiki, kita pasti suruh kirim. Dan untuk ongkir kita tanggung, untuk ongkir baliknya ya. Tapi ongkir ke kitanya ditanggung oleh konsumen. Oke. Tuh, jadi kalau untuk Gdocs itu salah satunya juga karena kita bikin produk nggak bisa massal. Selalu limited. Selalu limited. Dan itu benar-benar pure Itu limited nggak atau gimmick. Jatuhnya gini, kalau limited
kita berasumsi 100 piece saja, itu masih tetap limited. Gitu. Oke, iya memang masih. Iya. Iya. Limited yang proxy tekankan di sini, kita buat produk sekali rilis. Di situ kita juga gambling sebenarnya. Gambling dalam artian ini produk laku atau enggak, ya udah, nothing tulus saja. Apakah memang ada alasan proxy kenapa dari segi packagingnya mewah? Atau memang kan yang lain kebanyakan ya, ini sebenarnya ya bisa jadi plus minus juga sih, karena ya balik lagi asumsi atau persepsi orang tuh beda-beda. Barang yang harga, ya harusnya proxy sudah tahu lah ya, barang-barang yang harga 5-6 jutaan ya gitu, packagingnya itu cuma plastik klip kayak plastik obat. Dan kenapa proxy membuat packaging yang harga cuma 1 jutaan, yang harga 350 button atau yang lainnya selalu mewah? Apakah memang itu gimana ya? Benar-benar sangat dipentingin gitu atau memang gimana? Gini. Jadi di awal kalau bagi kita ya, kita tuh pengen ngedeliver first experience orang beli sebuah produk mewah. Oke. Contoh, ada Vivo, packagingnya bagus-bagus, dengan Oke. harga yang lebih murah. Kenapa harga murah bisa bikin packaging bagus? Ya karena kan mereka pengen nampilin desain yang ada di dalam box. Harga jutaan itu mungkin bagi sebagian orang kalau untuk di handphone itu murah. Ya. Tapi bagi sebagian orang jutaan tuh mahal loh. Ya, memang iya. Iya kan, bener Iya, kan. Nah, iya. semakin kesini, kalau dulu awalnya kita setuju beberapa brand yang mahal, kenapa packagingnya hanya sekedar plastik clip? Satu, mereka mungkin menekan cost. Mereka udah gede nih, mereka shippingnya worldwide. Oke. Mereka pasti nekan cost untuk shipping. Yang pertama. Terus yang kedua, nekan cost dari segi barangnya aja udah mahal. Udah mahal ya. Dia riset segala macam tuh segala ya. macam tuh mungkin entah jatuhnya bakal Udah lebih habis, mahal iya, lagi. iya. Terus di saat dikirim, mereka bisa aja pasti bikin dengan kaleng atau dengan benar-benar besi gitu. Tapi berat satu barang yang harusnya bisa mereka kirim dengan 100 gram atau 200 gram. Bisa dengan plastik jadi, clip, iya. Dengan kaleng bisa naik jadi 500 gram. Iya, Itu oke. harga shipping Oke, berbeda. masuk akal. Kurang dimensi kan. Iya, iya. Dari luar. Sedangkan kita masih berpikir kayaknya kita jualan di Indo aja deh. Tapi kalau nggak salah dulu kan pernah keluar ya. Betul. Kemana sih? Ke Malaysia, Thailand. Thailand, ya. Waktu itu, nah, jadi Gokil. kita nemu itu tuh, oh ternyata ini alasannya. Di situ kita baru paham. Kenapa packagingnya? Oh, packagingnya terjadi simple. pas kemarin proxy kirim ke Thailand ataupun Malaysia. Betul. Kenapa alasan modder atau ya orang yang dari luar lah ya, entah dari US ataupun dari apalagi banyak lah ya. Ya. Betul. Dengan packaging cuman gini-gini Ya, doang. kadang Ya. plastik clip, kadang cuman packaging box plastik. Padahal barangnya gila banget, bagus pisang gitu bagus kan. banget, bagus Iya, banget. iya. Kualitinya bagus gitu. Dengan harga yang itu mahal loh. Ya karena mereka pasti mereka punya hitungannya lah pasti. Oke. Sama satu lagi gini. Panel ini kan rata-rata akrilik, nggak ada yang akrilik. Ya. Brand lain semua bisa bikin panel akrilik. Oke. Kita brand baru. Iya. Brand baru. Terus harga HPP nggak bisa murah dong karena bikinnya dikit. Terus kita jual sudah pasti lebih mahal daripada brand-brand yang sudah ada harusnya. Iya. Karena kita modalnya gede kan. Apa yang bisa kita kasih lebih buat user? Oh, oke. Tuh. Jadi kita mau Dari saya user untuk user. Ya. Betul. Dan di satu sisi juga kita tuh emang berdua orangnya usil ya. Kita tuh ugal aja udah ugal-ugalan. Kita suka desain, kita suka custom-customan kita yang suka dulu. custom-customan dari dulu. Even kayak dulu bikin G-Shock, apa kita custom. Berawal dari situ, jadi kita ngejalanin proxy itu setiap chapter desain harus beda. Ya karena emang kita suka. Masalah yang lain suka atau enggak, ya terserah. Mau packaging satu panel kita samain desain sebenarnya bisa aja. Cost-nya kan bisa kita beli sekali packaging, sekali produksi packaging dipakai untuk berapa artikel gitu.
Bisa, cuman kita nggak mau. Karena kita suka usil gitu. Gambar ini, ini dikit deh, ini dikit deh. Bikin gini yuk, bikin gitu yuk. Gitu. Terus kita kenapa bikinnya nggak banyak? Karena kita sebagai user kan nggak suka juga punya barang Iya. yang nyamain. Memang betul ya, itu banyak banget kejadian kenapa kita memang ya kita cari makan gitu di industri vape ini ya kita sendiri ya, tim Mangces ini ya di painting gitu. Karena meskipun limitednya produk yang dikeluarkan oleh pabrik ya, Betul. mungkin kayaknya ribuan ya kan. Iya. Disebut limited itu maksudnya iya dia yang biasa mungkin keluarnya 10.000. Nah, untuk yang limited ini mungkin 5.000. Iya. Tapi kalau 5.000 dipuak semua ke Indonesia itu jadinya ketemu lagi warna ini. Iya. Ini lagi gitu. Betul. Nah, ini untuk barang-barang memang ya proxy ataupun mungkin yang di luaran sana ya model-model yang lain. Ya kalau limited mungkin mereka bikin cuman 20, 15 Iya, ya kan? betul. Bahkan chapter yang kemarin chapter 4 15 ya? Chapter 4 Apa berapa sih? 30? Iya 15 kan? Ada clear. Ada clear, ada Dan black. kita nggak pernah bilang barang kita limited edition apa. Cuma karena nggak banyak aja. Iya, oke. Yang bilang limited kan orang-orang. Apakah nanti chapter 8 sudah dipikirkan dari sekarang atau memang belum ada? Karena ini chapter 7 gokil banget ya. Harusnya ya nanti kalian bisa ngerasain sendiri lah kalau dapet ya. Ini benar-benar kayak 3D print banget. Wah, gokil lah, gokil. Dengan harganya anjir gila. Dropnya gokil banget sih. Dropnya harganya gila banget. Feeling saya ini bakal di flip nanti bakal lebih mahal. Tapi nggak tahu karena proxy sendiri dia nggak bisa menahan orang-orang yang ngeflip itu udah haknya masing-masing gitu ya. betul. Yang penting PR-nya lu pas proxy buka atau open Gidox lu dapet ya lu mau pakai atau mau jual bebas. Bebas. Ya kan? Bebas. Sebenarnya itu nggak bisa dibendung ya. Kalau kita bilang semua itu pasti ada plus minusnya. Berdampak ke brand suatu saat. Cepat atau lambat, apapun itu. Tapi yang saya suka dari si proxy ini ya banyak beberapa panel yang keluar harganya itu pas drop udah nyampe 2 juta, 1,5 juta ya. Tapi ya harusnya kalian main Facebook deh lah ya. itu di grup Facebook Kalian tuh bikin Facebook, turun guys. cuy. Ya, memang ada yang turun, ada yang naik, tapi kebanyakan tuh turun. Nah, proxy ini yang paling gila itu chapter 4 gila banget sih. Sampai sekarang mau orang lihat udah ada baret-baret tipis, baret-baret halus atau yang udah kayak gimana. Paling murah itu 2 juta, men. Itu gokil. Nah, ini kayaknya bakal kejadian yang chapter 5 sih kayaknya agak kurang begitu hot lah ya. Meskipun padahal itu udah gila banget kita buat kan. Iya, betul. Kita udah pusing banget buat ya konsep yang ya dark side itu udah gokil banget seharusnya. Tapi ya alhamdulillah semua orang memang pada suka. Dan chapter 7 ini menurut saya paling wah gila sih. Gila. Ya memang ini chapter terakhir sekarang. Maksudnya dari 1 ini yang 7 tuh ini udah ada perubahan gitu kan, ada upgrade dari segi apapun itu termasuk drip tip, button ataupun yang lainnya ya. Jadi ini wah gokil. Ini gokil banget. Ya selamat kalau yang udah dapet ya. Ini nonton terus lu pakai chapter 7. Gokil sih. Karena dirilisnya ini hanya berapa? Itu cuma 40 pieces. Cuman 40 piece ya. 40 piece. Chapter 8 saya nggak tahu proxy bakal berulah lagi untuk Device atau IO apa lagi. Mungkin nanti mau loncat ke mod saya nggak tahu ya. Loncat ke mod saya nggak tahu nih ya. Oke, kayaknya untuk lahirnya proxy ini setahu saya ya harusnya nggak jauh dengan lahirnya kita, selisih beberapa bulan doang ya. Betul. Nah, dan ini asalnya yaitu dari Bali semua. Awal juga saya nggak tahu ya bahwa proxy itu dari Bali, dan setahu saya sama semuanya nih tim-timnya Mangces ya orang Bali itu penuh dengan seniman. Benar, senimannya gila-gila banget, gokil-gokil untuk orang di Bali ya. Terutama ya mungkin di daerah masing-masing juga banyak. Cuman Bali itu terkenal dengan ya seni-seni yang nari-nari itu apa man? Banyak banget kan. Banyak Cantik-cantik ya. lagi kan. Nari yang gimana dulu nih? Nari yang tradisional atau yang bagaimana? Ya, yang di, Banyak lah, yang di banyak. TikTok Ya, gitu kan, banyak, sat. Ya itu nari juga lagi. Nah, Betul. Oke, kayaknya mungkin itu aja lah ya buat
kalian yang memang benar-benar penasaran banget sama Proxy, mau nanya apa, nanti kalian tulis aja di kolom komentar ya. Karena ini perdana banget, kayak ini nggak tahu nih podcast atau apa lah ya. Ini dadakan. Ya, Ngobrol. kita Ngos-ngosan ya, aja. ngos-ngosan ngobrol santai, madodet ya. Jadi anjir, ini udah gila banget sih. Ya kalau memang seru mungkin nggak tahu kita bakal panggil siapa lagi gitu ya, karena wah mantep sih. Iya, BTW ini t-shirt. Thank you. Ini kalian yang KPPR todong aja nanti mances. Ya, cuman video ini udah Nggak bisa, nggak bisa dong, karena ini nanti diuploadnya habis Pepe. Oke, kayaknya itu aja. Terima kasih Oke. banyak buat Proxy. Terima kasih. Ya, Proxy Terima sudah kasih. nyempetin datang ke sini, mang gila. Dari Bali ke Jakarta mau Pepe, goblok malah datang dulu ke Kuningan. Ya, bolak-balik mana itu duit hilang, travel jalan, makanan hilang, ya. Jadi, wah benar-benar terima kasih banyak ya Proxy. Terima kasih Mang Ya, Ces. udah datang ke sini, nyempetin waktunya ke tempat kita lah yang apa adanya. Oke, kayaknya itu aja. Thank you ya. Terima kasih. Kita minta maaf kalau memang misalkan ada kata-kata yang kurang enak di kalian atau menyinggung Maaf, guys. atau yang lainnya lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beredak.